Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Adam Fairuz Nandias dan pada kesempatan hari ini aku akan memberitahu teman-teman semua bagaimana cara menggunakan Adobe After Effects. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adam Fairuz Nandias dari Manadita kelas 5B dengan NIM 020 1914391. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana cara menggunakan ataupun bagaimana cara untuk mengoperasikan dari Adobe After Effects tahun 2020 yang kebetulan yang saya punya pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, di saat ini di layar teman-teman semua yang teman-teman saksikan adalah Adobe After Effects yang saya punya kebetulan tahun 2020. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan segera memperjelaskan ke teman-teman semua. Langkah pertama, sebelum mengoperasikan ataupun membuka file, kita harus membuat new composition terlebih dahulu. Nah, composition ini kayak semacam kanvas ataupun layar ataupun kertas kosong teman-teman semua untuk berkarya di dalamnya. Di composition ini saya kebetulan akan namakan UTS, motion graphics saja ya. Oke. Presetnya saya buat standarnya ini adalah 25 dan juga ini nanti otomatis frame rate-nya ataupun rata-rata layarnya per detik itu ada 25 detik. Background-nya ada pilih merah aja kali ya. Oke, tinggal kita oke. Baiklah. Ini adalah kanvasnya. Selanjutnya aku akan jelasin ke teman-teman kira-kira kita kan butuh background ya. Kita tambahkan background ataupun kanvasnya ini kan biar berwarna atau dikasih background aja ya. Kita pengen kasihnya, kita kasih nama BG. Aku pengen kasih warna agak merah ke pink ungu-unguan aja ya. Oke, nah ini adalah yang pertama kali. Nah selanjutnya, aku akan jelasin ke teman-teman semua apa sih yang ada di kiri ini. File, Edit, Composition, Layer, Effect, dan Animation. Ataupun yang disebut ini adalah menu bar. Yang pertama ada File. Di menu bar ini ada File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, View, dan Windows, dan Help. Nah yang ini, ada menu file ini, fungsinya adalah untuk menyimpan, mengimport seperti yang ada dijelaskan di sini. Ada opsi import, file, ataupun buat project baru. Ini semuanya menyesuaikan apa yang dibutuhin teman-teman. Ada new ini ada untuk membuat program baru ataupun membuat karya baru seperti itu. Dan pokoknya file ini adalah sebuah menu atau sebuah bar yang berguna untuk dalam teman-teman semua berjalannya ataupun saat selesai ataupun setelah karya kalian udah selesai. Lalu yang kedua ada edit, seperti namanya, ini membantu teman-teman semua pada saat proses pengeditan. Di sini ada undo, terus ada history ataupun bisa yang tombol history ini berfungsi untuk mengetahui apa aja sih. Ya, kira-kira teman-teman misalkan pengen kembali ke langkah yang ini, kita tinggal ketika history, begitu juga ada duplicate, select all. Ini pokoknya untuk yang edit, untuk bar yang edit ini berguna untuk membantu teman-teman pada saat pengeditan itu. Lalu ada composition. Ya, ini berguna untuk mengatur aspek rasio seperti frame rate, resolusi, dan lain-lain. Seperti yang lihat ada previewnya juga. Ini juga untuk mengeplay ataupun memutar hasil karya teman-teman semuanya. Lalu juga ada layer. Nah, di menu layer ini jika sudah mengedit, teman-teman bisa menambahkan teks, mengganti warna, terus juga bikin objek baru, dan juga nantinya juga akan disematkan pada saat teman-teman berkarya nanti. Lalu juga ada ini di sebelah kanannya lagi ada efek. Ini kayak lebih seperti namanya, memberikan efek-efek
ke hasil kayak teman-teman semuanya. Misalkan teksnya mau ada di sini, mau dibuat blur ataupun dibuat warnanya seperti ini, bisa di bar effect. Lalu di animation ini fungsinya untuk membuat picture ataupun teks semuanya itu still atau tidak bergerak menjadi bergerak. Ini kayak seperti namanya aja ya, animation lebih ke fungsinya untuk menggerakkan ataupun memberi gerakan kepada hasil karya teman-teman jika saat mengerjakan. Lalu ada view, ini gunanya untuk zoom in, zoom out atau menambah grid atau batas-batas seperti itu, rules dan lain-lain. Lalu untuk Windows, ini kita bisa menambah layar kerja baru. Ini seperti namanya ada workspace di sini ya, animation dan juga yang lain-lain. Terus lalu di sini ada help, tujuan ini untuk ya tentang mengetahui tentang After Effects dan juga yang lain-lainnya. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada selection tool. Ini ada tombol home, lalu ada selection tool untuk memilih, menggeser file dan juga import gambar. Lalu juga ada hand tool. Yang ini ya teman-teman, hand tool di kategori ini adalah untuk menggeser area panel dan seperti kayak tab dan lain-lain. Lalu ada zoom tool yang ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran layar. Lalu juga ini ada orbit camera tool untuk merotasikan kamera. Lalu ada rotation tool yang ini teman-teman. Ini untuk merotasikan file dan yang ada di composition. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Terus lalu ada pan behind tool. Ini untuk menggeser posisi layer yang berada pada area masking. Nanti kita juga coba bareng-bareng. Ada rectangle tool untuk membuat objek persegi. Nanti kita juga akan coba, ini ada berbagai macam juga. Nah, ini juga ada tadi rectangle tool, ada pen tool juga di sini untuk membuat objek bebas kayak coret-coretan gitu. Lalu juga ada text, ini text horizontal tab tool. Ini tujuannya untuk menambahkan teks dan segala macam seperti namanya. Brush itu untuk menggambar-gambar. Clone stem tool untuk brush tool tadi udah ada untuk menggandakan seperti itu. Nah, segala macamnya ini ada juga clone stem tool. Ada eraser untuk menghapus, lalu juga ada brush tool, drag dan lain-lain. Nah, ini lalu juga ada di sini ada beberapa laman ataupun beberapa tempat kerja. Ini ada library, di sini adalah untuk lembar kerja. Ini disebut sebagai media source ataupun tempat-tempat di mana file-file dari yang diimport dari device ke AI, misalkan dari komputer, ambilnya di sini teman-teman. Lalu ada composition. Ini di composition ini tujuannya untuk menampilkan AC frame atau komposisi yang akan kita pilih, dan juga nanti ada layer. Ini layer teman-teman. Tujuannya untuk mengaplikasikan menu seperti transform, efek dan juga yang library yang lain. Dan yang akan kita edit. Lalu juga ini juga ada di sini juga ada timeline-nya juga. Seperti itu adalah teman-teman, fungsi tombol-tombol yang ada di Adobe After Effects yang kebetulan saya punya ini adalah Adobe After Effects tahun 2020. Itu tadi adalah penjelasan fungsi-fungsinya. Lalu tadi sebelumnya kita akan membuat project baru atau composition baru. Tadi di sebelumnya kita sudah praktikan ada solid color. Nah, ini sebelumnya aku udah tambahin ini solid colornya. Warnanya apa nih warnanya? Warnanya pink. Lalu kita akan mencoba men-add teks atau menambahkan teks teman-teman. Seperti ini. Seperti apa ya? Nambah teks gini, layarnya di atas. Sebentar teman-teman. Teks ini diambil dengan ini. Kita tinggal ketik aja, misal UTS motion graphic. Seperti ini. Kita pilih ininya, misal fontnya ada Nirmal UI. Ini diklik di preview ini untuk mengedit kira-kira teks ukurannya berapa, mau 70 ini kecil banget,
ataupun mau besar segede gaban boleh. Nah, seperti ini bisa. Ini untuk menambahkan teks ataupun kata-kata jika teman-teman mau buat. Lalu selanjutnya saya akan membuat, kita kembalikan lagi ke selection tool. Tadi udah buat ini, text motion graphic, membuat teks, menambahkan teks. Lalu bagaimana cara menambahkan shape ataupun bentuk? Seperti ini, pencet tombol rectangle tool, buka seperti ini. Jika mau mengganti warnanya, tinggal pencet fill yang di sini ya teman-teman. Warnanya otomatis berubah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan jelasin ke teman-teman semua untuk cara menambah gambar. Gini, menambah gambar tadi caranya gimana? Untuk menambah, tambah ini ya. Sebentar, saya izin menambahkan. Ini bagiannya udah. Cara menambahkan file, bukan cara menambahkan. Oke, sebelumnya teman-teman, ini cara untuk mengatur durasi. Ini sebelum saya melanjut ke objek ataupun gambar, cara mengatur durasi yang ingin teman-teman buat ini seperti ini. Kebetulan saya ini buatnya sekitar 22 detik durasinya. Jadi cara teman-teman untuk mengatur durasi pada sebuah layar itu seperti ini. Kita atur, kita kecilkan. Jika teman-teman pengennya seperti ini, kita geser. Ini kebetulan saya milihnya 30 detik ya. Seperti ini ada 24 detik. Nah, seperti ini. Ini untuk mengubah ataupun mengatur sebuah durasi pada sebuah layar seperti ini. Lalu sebentar, saya ini ingin menambahkan gambar ataupun menambahkan gambar dari, saya menambahkan gambar ini. Ini udah teks juga. Bukan new folder, bukan. Nah, cara menambahkannya, kita import gambar misal seperti ini. Ini saya ingin menambahkan gambarnya. Nah, ini sudah ada logo Volt. Ini sementara saya udah jelasin ini ya, penambahkan teks dan juga menambahkan shape. Aku izin hapus teman-teman. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara menambahkan gambar pada sebuah gambar. Tadi udah ini, kita file lalu kita import, udah dengan cara seperti itu. Pencet tombol import, lalu kita tinggal milih gambar. Di sini kita geser. Ini udah di sini kebetulan, kita geser ke sini, udah ada logonya. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman cara untuk transform atau menggunakan, atau ini bahasanya ingin apa ya, bahasa mudahnya untuk memindahkan dari sebuah logo ini. Nah, caranya adalah ini udah ada logo di sini, anggap aja ditaruh di tengah seperti ini. Lalu kita pencet tombol yang ini, kecil panah ini. Kita pencet tombol transform. Lalu kita pencet tombol position. Nah, seperti ini teman-teman. Kita geser dulu timeline-nya ataupun keyframe-nya. Kita geser ke kanan. Ini untuk menggerakkan, kita geser dikit untuk mengunci keyframe-nya seperti itu. Untuk bergerak kita geser ke tengah. Ya, ini anggap aja saya ingin menggerakkannya ke tengah ya teman-teman. Lalu kita geser durasinya, kita kunci lagi. Kita geser ke kiri sebentar untuk mempaskan untuk menskalanya. Kita kunci lagi. Kita geser ke kanan untuk ingin mengatur durasinya. Seperti itu.
Lalu kita ingin scale-nya aku ingin berbesarkan, dan kita geser ke kanan lagi ke atas untuk mengarahkan kita geser durasinya, dan aku ingin ke atas dulu. Nah, di scale ini udah jadi. Untuk bahasnya memperbesar atau memperkecilnya, jangan lupa durasinya digeser ya teman-teman. Kita perkecil dulu, nanti kelihatannya biar tampak besar kecil seperti itu. Lihat aja teman-teman, kita coba bareng nanti. Aku geser ke bawah teman-teman, jangan lupa digeser ke kanan dikit untuk durasinya. Nah, selanjutnya saya akan memutar hasil karyaku. Nah, gitu, itu udah 3. Nah, seperti ini hasil karya tadi. Terlihat geser ke kanan, lalu tiba ke kiri, terus tiba besar, terus kembali geser ke kanan lagi, dikit-dikit, kembali kecil lagi, seperti itu. Kira-kira penggunaan dari keyframe dan juga cara penggunaan transform. Nah, jika sudah selesai teman-teman, seperti apa cara untuk melakukan ekspor? Caranya seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau tombol file di menu bar ini adalah berguna untuk merekam ataupun membantu kita setelah selesai pengerjaan sebuah karya. Di sini ada tombol ekspor di sini, lalu add to render queue, lalu kita ada beberapa pilihan di sana teman-teman. Sebentar, saya ulangi lagi. Export menuju ke render queue ataupun dari add to render queue. Sudah, ini outputnya harus kita save dulu sebentar. Lalu kita save as dulu. Ini sebagai untitled project. Di sini aja aku taruhnya seperti ini. Namanya kita ganti menjadi UTS aja ya, UTS motion graphic. Di filenya sudah kita simpan seperti itu, sudah tersimpan. Dan ini jika ingin menambahkan di sini tempatnya ataupun output, ini kan udah saya pilih nih rendernya kualitasnya best, outputnya seperti ini lossless, dan ini output to ini sebagai tempat tempat untuk menyimpannya. Di sini ada UTS Motion Graphic, formatnya ini selalu AVI. Dan demikian tadi teman-teman cara penggunaan Adobe After Effects yang kebetulan versi pada tahun 2020. Semoga dengan tutorial tadi bisa membantu teman-teman dalam penggunaan Adobe After Effects. Dadah!